تقدم لنا أن تحدثنا حول هذا الموضوع الدرس الثالث، وناقشنا أيضا التمرينات ووصلنا إلى التمرين الرابع. وفي هذه الحصة هذه الفرصة إن شاء الله سوف نواصل التمرينات ونبدأ بالكلمات الجديدة. وقبله نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الكلمات الجديدة هذه الكلمات الجديدة أقرأ لكم هذه الكلمات. Baiklah, kita akan sambung diskusi kita sebelumnya tentang kata benda transitif dan intransitif, atau kata benda khusus dan kata benda umum, di mana sebelumnya kita sudah diskusikan dari awal, mulai dari halaman 14 terkait dengan atau di bawah judul Ad-Darsus Tsalis. Ini adalah bagian dari Ad-Darsus Tsalis, dan kita akan diskusikan lebih jauh tentang kata yang ada tanwin dan tidak ada tanwin. Nanti juga kita akan ketemu dengan tema dalam bahasa Arab, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Bagaimana penulisannya dan bagaimana pengucapannya. Baik, al-kalimat al-jadidah. Al-kalimat al-jadidah. Nabda min hadhihi an-nuqtah. Baik, al-qamaru jadidun qadimun wasikhun nadhifun harun baridun. Kita lihat misalnya di sini jadidun dan qadimun adalah lawan kata. Wasikhun dan nadhifun juga adalah lawan kata. Harun dan baridun adalah lawan kata. Begitu pula dengan kata-kata berikutnya, saghirun kabirun. Saghirun kabirun, kecil besar. Yang sebelumnya di sini jadidun baru, qadimun lama, wasikhun kotor, nadhifun bersih. Harun pakai tasydid, harun panas, baridun dingin. Saghirun kabirun. Saghirun kabirun, kecil besar. Maftuhun maftuhun, terbuka. Maksurun patah. Thaqilun berat. Lawan kata dari khafifun. Khafifun berarti ringan. Jamilun indah atau ganteng, elok. Waqifun berdiri, lawan kata dari jalisun, duduk. Al-kalimatul jadidah ini sebenarnya adalah kata-kata yang sudah kita lalui sebelumnya di video sebelumnya. Nah, di sini mulai kalimat-kalimat dan pola-pola baru yang kita akan temukan. Najmun, an-najmu, masih nakirah dan ma'rifah, atau kata umum dan kata khusus. Rajulun, ar-rajulu. Najmun bintang, rajulun laki-laki, dikun ayam jantan. Ma'rifahnya atau kata benda khusus menjadi ad-diku. Ad-diku. Talibun, at-talibu. Fokus kita adalah pada bentuk kata di mana di akhirnya ada tanwin, najmun, dan ketika ada alif lam tanwinnya hilang,
hanya ada satu dhammah. Begitu seterusnya pada rajulun dan ar-rajulu, dikun, ad-diku, talibun, at-talibu. Berikut kata-kata tadi ketika kita dilengkapi atau ditaruh dalam satu kalimat lengkap. Seperti kata berikut, nabda min huna, an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Makna an-najmu sudah kita lalui, bahas. Ba'idun begitu pula. Kemudian di sini nomor 2, raqam itsnain. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu laki-laki. Waqifun kita sudah lalui maknanya. As-sukkar, sukkar gula, hulwun, manis. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Baik, nomor 4 tadi, yang ini. At-talibu maridun, siswa itu sakit. Ad-diku jamilun, jantan, ayam jantan itu bagus. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun, daftar buku tulis. Jadid baru. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun, pedagang atau tajir. Tajir. Ghaniyun, pedagang itu kaya. Ad-dukkanu maftuhun, toko. Ad-dukkanu maftuhun. Saya tidak terjemahkan semua kata karena setiap kata yang sudah kita lalui maknanya, artinya saya tidak akan mengulang artinya. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Walad, anak, fakir, miskin. At-tuffahu ladhidun. At-tuffahu ladhidun. Raqam 10, ar-raqam al-akhir. Tuffahu, ماذا التفاح؟ ما معنى التفاح؟ Apel. Nah, ladhidun. Ladhid dalam bahasa Indonesia cenderung dibaca atau diucapkan dengan zai, laziz. Padahal yang betul dalam bahasa Arabnya adalah zal, pakai zal, ladhid. At-tabibu tawilun. Ahad asyar, nomor 11. At-tabibu tawilun, dokter itu panjang, maksudnya tinggi ya. Wal maridu qasirun, sedangkan pasiennya wal maridu qasirun, pendek. Tamrin, latihan. Mari kita lihat latihan untuk raqam 1 huna. Iqra waktub, tulis dan baca dan tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimati, dengan juga membariskan akhir setiap kata. Al-babu, saya bacakan, nanti Anda bisa tulis ulang di buku latihan dan disertai dengan barisnya. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, air, as-sariru, tempat tidur, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru. As-sukkar, gula. Al-waraqu, al-waraq, daun atau kertas. Baik. At-tadrib atau tamrin raqam 2. At-tamrin ats-tsani, imla'il faragh
bima yali biwad'i kalimatin munasibah. Isilah titik-titik berikut atau kata-kata yang kosong dengan kata yang sesuai. Ghaniyun, kira-kira apa kata sebelumnya untuk kata ghani? Tajiru bisa, ar-rajulu bisa, maridun bisa nama orang, aliyun, rajulun, ar-rajulu, ar-rajulu, kemudian nama orang Muhammad, Ali, dan seterusnya. Nomor, saya tadi baca urutan ke bawah. Nomor 5, tawilun, apa yang tawil? Misalnya panjang. Apa yang panjang? Tali. Al-hablu tawilun. Al-hablu tawilun. Kemudian nomor 2 di sini sampingnya hulwun, apa yang manis? As-sukar, مثلا الشراب أو الشاي, teh, حلو. Kemudian ladid, at-ta'am, al-iftar, menu makan pagi, sarapan, al-ghada atau apa, al-ka'ka, cake, roti, madha, kue, atau al-khubzu, roti, ladidun, ladid. Qasirun, pendek, apa yang biasanya pendek? Al-qalamu qasir misalnya, atau al-ghanamu, domba, kambing, mbek, itu qasir, dan seterusnya. Al-qittu misalnya qasir. Khair, nuwasil ila tadrib ba'dahu, kita pindah ke latihan berikutnya. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba, pilihlah salah satu kata dari kolom ba, tunasibul kalimata allati fil qaimati alif, yang sesuai dengan list kata di kolom alif. Ladidun misalnya, kata ladid, kira-kira apa yang sesuai dengan kata di kolom alif? Di ba di sini, atau bisa juga kita mulai dari bacanya dari alif sini. Ya, at-talibu misalnya, apa kata yang sesuai dengan kata at-talibu di baris atau di kolom ba ini. Ini kolom alif. At-talibu, apa yang sesuai dengan kata di kolom ba? At-talibu ladidun, maksurun, thaqilun, maftuhun, maridun, harun. Baik, di sini yang sesuai. Siswa itu sakit, maridun. Ad-dukan, ad-dukan itu toko. Urutan nomor 2, ad-dukan, apa yang sesuai dengan kata ad-dukan pada kolom ba? Ad-dukanu ladidun, maksurun, thaqilun, maftuhun. Nah, maftuhun. Sini kita tandai dengan kata dengan silang. Di sini kata maftuhun, atau dengan menggunakan angka misalnya. At-tufahu, at-tufah tadi apel, ladidun. Naam, ladidun. Al-ma'u maksurun, thaqilun, maftuhun, harun. Nah, air itu biasanya kata sifatnya harun atau baridun, panas. Al-hajaru, batu. Tadi sudah tadi maksur, thaqil. Nah, kemudian al-qalamu maksurun. Nah, al-qalamu maksurun. Jika kita misalnya dengan menarik baris, maka at-talibu di sini arahnya sini. Kita ganti warnanya pakai kuning di sini. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun di sini. Ad-dukanu maftuhun. At-tufahu ladidun. Al-ma'u harun. Al-hajaru thaqilun di sini. Al-qalamu maksurun. Itu. Baik,
itu tadi latihan nomor 3, kelanjutan dari latihan sebelumnya. Kita beralih ke al-kalimatul jadidah, kata-kata baru yang lain yang tidak kita temukan sebelumnya. Kata hulu, hulu manis, maridun sakit, ad-dukanu toko, ghani, ghaniyun ya sama artinya dengan tajirun. Kathirul mal, tawilun tinggi atau panjang. Tinggi itu biasanya murtafi'un, dan kata tawilun panjang artinya biasanya ke samping. Kalau tawilun atau murtafi'un biasanya ke atas untuk bangunan atau orang. Faqirun miskin. Qasirun qasir pendek. At-tufahu apel. Itu kata-kata yang baru kita temukan. Kemudian kita lanjutkan dengan ini yang saya maksud sebelumnya, al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Huruf-huruf hijaiyah yang masuk kategori al-qamariyah istilah saja, dan asy-syamsiyah. Al-qamariyah artinya ilustrasi seperti bulan. Jika malam hari ada bulan, maka masih ada bintang terlihat. Tapi jika huruf itu masuk kategori syamsiyah, di sini al-huruful qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Jika huruf hijaiyah itu masuk dalam kategori asy-syamsiyah, maka ilustrasinya lah seperti matahari. Jika matahari terbit, maka semua benda di langit tidak ada yang kelihatan. Nah, itu maksudnya adalah jika huruf-huruf yang masuk huruf qamariyah ini ketemu dengan alif lam, maka suara huruf tersebut atau suara lamnya masih, alif lamnya masih terdengar. Nah, kebalikan dari itu, jika huruf hijaiyah itu masuk dalam kategori syamsiyah yang di sini, maka alif lamnya, terutama huruf lamnya, tidak terdengar. Ada dalam penulisan tapi tidak ada dalam pengucapan. Mari kita lihat cara membaca 1 sampai 14. Jadi semuanya 28 ya. 1 sampai 14 huruf hijaiyah berikut mana yang masuk kategori qamariyah dan syamsiyah. Al-abu, berarti al-abu di sini ada alif dan lamnya masih ada suaranya. Bandingkan misalnya dengan huruf syamsiyah di sebelahnya yang ta, ketika kita mengucapkan kata di sini at-tajiru, at-tajiru, maka suara lam di at ini tidak ada. Al-tajiru itu berarti salah, tapi dibaca at-tajiru tanpa ada suara al-nya. At-tajiru. Kemudian nomor 2 pada huruf qamariyah, huruf ba, al-babu, al-babu. Lihat suara pada huruf sa di kolom syamsiyah, as-saubu, bukan al-saubu tapi as-saubu. Nomor 3 di kolom qamariyah, al-jim ya, al-jannatu, al-jannatu. Kemudian dal pada kolom syamsiyah, ad-diku, ad-diku. Dengan kata lain, semua kata yang masuk dalam kategori huruf al-qamariyah itu alnya terdengar, dan semua huruf yang masuk kategori huruf syamsiyah ketika diucapkan bersama dalam satu kata dengan huruf yang lain, maka huruf lamnya tidak dibunyikan. Silahkan kita baca dari awal, alif ba ta, alif ba jim, ha dan seterusnya. Al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, dan al-yadu. Semua kata-kata tersebut ketika diucapkan dalam satu kata lengkap, semua huruf tersebut
diucapkan dalam satu kata, maka lamnya masih terdengar. Kebalikan dari itu, huruf-huruf yang masuk kategori huruf syamsiah, semua huruf yang tersebut di sini atau yang masuk dalam kategori syamsiah, ketika diucapkan dibunyikan dalam satu kata, maka suara lamnya tidak ada atau hilang. Suaranya, penulisannya tetap ada. At-tajiru, at-taubu, ad-diku, adz-zahabu, ar-rajulu, az-zahratu, as-samaku, asy-syamsu, as-sadru, as-sayf, ad-dhaifu, at-talibu, adh-dhuhru, al-lahmu, an-najmu. Jadi di sini ini huruf-hurufnya ke bawah dan seterusnya adalah huruf-huruf yang masuk kategori syamsiah. Sedangkan di sini alif, ba, jim, ha dan seterusnya adalah huruf-huruf yang masuk dalam kategori huruf qamariyah. Baik. Berikutnya tamrin berikutnya terakhir adalah latihan iqra'il kalimatil atiyah waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyah syamsiyah. Baik, latihan yang tadi dari tema tentang huruf qamariyah dan syamsiyah. Di sini melatih cara baca dan cara menulis kata mana yang masuk qamariyah dan mana yang masuk huruf syamsiyah. Maksudnya di awal ketika setelah alif dan lam. Baik, yang pertama, silahkan dibaca. Iya, al-baitu. Qamariyah apa syamsiyah? Al-baitu. Ada suara al-nya, lamnya berarti masuk kategori alif lam atau huruf qamariyah. Ad-diku. Silahkan dijawab. Ya, salah satu huruf qamariyah, ad-diku syamsiyah. Karena ketika kita mengucapkan ad-diku, maka tidak ada suara lamnya, maka masuk kategori asy-syamsiyah atau huruf syamsiyah, dalnya. Al-mudarrisu qamariyah, al-babu qamariyah, at-talibu, at-ta berarti syamsiyah. As-sukaru, kemudian ad-dabtaru, ad-dabtaru berarti syamsiyah. Al-akhu ada lamnya, surah lam berarti qamariyah, dan seterusnya. Saya akan baca ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, ar-ra'su, al-isba'u, as-sabun, al-dhufru, al-fajru, al-dhuhru, al-asru, al-maghrib, al-isya. Saya sarankan untuk membuat kolom sama seperti di atas tadi. Di sini kolom alif, lalu kolom ba, dan tulis kata-kata mana saja yang masuk kategori qamariyah, ya, seperti ini, dan mana yang masuk kategori syamsiyah. Ini shin, ini mim, sin, ya. Contohnya adalah al-baitu, masuk kategori huruf qamariyah. Kemudian ad-diku masuk kategori huruf syamsiyah. Begitu seterusnya. Baik, saya kira itu karena setelah ini ada ad-darsul rabi'. Insyaallah kita akan bahas pada sawfa nunaqishu anha insyaallah fi al-hissatil qadimah atau fil video al-qadim fi mawdu' ad-darsu ar-rabi' insyaallah ta'ala, wa ila al-liqa' fi hissatin ukhra. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.